menjelaskan praktik melihat sel hewan dan sel tumbuhan menggunakan mikroskop. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari mikroskop. Perkenalkan, nama saya Hewan. Saya Maria Jesa Gleir. Saya Patricia Artini Garut. Saya Arya. Saya Edan Paulus. Saya Maria Sabanega. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sel, yaitu yang pertama sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau nukleus, sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dari sel lain. Organisme yang mempunyai sel prokaryotik yaitu bakteri, Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, dan ganggang. Yang kedua, sel eukaryotik adalah sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yakni sitoplasma dan membran inti. Perbedaan pertama dapat kita lihat dari yang pertama ukuran dan bentuk sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang pertama dapat dilihat dari ukuran dan bentuk selnya. Sel-sel yang ada di dalam tumbuhan berukuran lebih besar, sedangkan pada tubuh hewan ukurannya cenderung lebih kecil. Dilihat dari bentuknya, ukuran sel yang ada pada tumbuhan cenderung lebih tetap dan stabil, sementara sel-sel yang dimiliki oleh hewan bentuknya tidak tetap. Yang kedua, dinding sel. Sebagai lapisan terluar, dinding sel bertugas untuk melapisi dan melindungi membran plasma. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memilikinya. Hal ini yang mungkin paling menonjol, karena dinding sel membuat tumbuhan akan terlihat kaku dan kuat, sementara manusia dan hewan tidak memiliki dinding sel yang membuatnya bisa bergerak bebas kemanapun sesuai dengan keinginan. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa tumbuhan juga sebenarnya bisa bergerak, yaitu melalui pertumbuhan menuju ukuran yang lebih besar dan akarnya yang terus menjalar. Gerakan ini disebut dengan gerakan pasif, karena memang tidak bisa diamati dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari sel yang hanya ditemukan pada tumbuhan. Bagian ini berfungsi dalam proses berlangsungnya fotosintesis, yaitu proses menghasilkan makanan dengan memanfaatkan beberapa zat dari luar tubuh tumbuhan. Kloroplas akan menyediakan wadah untuk dapat berfotosintesis. Tumbuhan akan memanfaatkan air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk diubah menjadi energi lain. Energi tersebut kemudian disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa lainnya yang dibutuhkan selama proses pertumbuhan. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari dalam pembuatan makanan. Inilah yang membedakannya dengan hewan. Sumber makanan pada hewan tidak didapatkan dengan memanfaatkan cahaya matahari sehingga tidak memiliki kloroplas dalam tubuhnya. Lagi pula, hewan bukanlah makhluk yang membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Hewan akan memanfaatkan makhluk hidup lainnya sebagai sumber makanannya dengan cara berburu. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah lisosom. Lisosom adalah salah satu organel yang hanya dimiliki oleh hewan dengan peran yang sangat penting. Bagian ini berperan untuk menyaring benda asing dan kotoran yang masuk ke tubuh hewan sehingga tidak mengganggu proses pencernaannya. Lisosom terdiri atas membran dengan ketebalan sekitar 9 nanometer yang dapat mencegah terjadinya kebocoran enzim. Membran dalam lisosom memiliki beberapa kandungan enzim seperti hidrotolis dan protases dan lain-lain. Enzim-enzim tersebut membantu fungsi kerja dari lisosom. Tumbuhan tidak memiliki lisosom seperti halnya hewan karena tidak melakukan proses pencernaan makanan seperti hewan dan struktur organ pencernaan yang sangat berbeda. Proses pencernaan pada tumbuhan dilakukan dengan vakuola. Lalu yang kelima ada sentriol. Sebagai salah satu organel yang dimiliki dalam sel, sentriol membantu proses pembelahan sel dengan terjadi pemisahan kromosom.
Sentriol berbentuk seperti tabung dengan diameternya sebesar 250 nanometer dengan panjang antara 150 sampai 500 nanometer yang terletak di dekat nukleus atau inti sel. Saat pembelahan sel terjadi, sentriol akan menggandakan dirinya sendiri dengan replikasi DNA. Sentriol terdiri atas dua bagian komponen mikrotubula, di mana dalam setiap komponen ada 9 mikrotubul. Dalam pembelahan sel, sentriol akan membantu terjadinya proses mitosis dan sitokinesis. Sentriol hanya dapat ditemukan pada hewan, sedangkan tumbuhan tidak memerlukannya. Pada dasarnya, hewan adalah makhluk yang selnya berbentuk tidak tetap, sehingga pembelahan diri sulit untuk dilakukan. Sementara tumbuhan, selnya cenderung tetap sehingga tidak membutuhkan sentriol dalam perkembangannya. Lalu, yang keenam ada vakuola. Vakuola adalah salah satu organel sel yang berisi cairan yang dipisahkan oleh satu membran yang disebut dengan tonoplas. Cairan ini seperti air yang di dalamnya terkandung enzim, alkaloid, garam, asam basa, mineral, glukosa, asam organik, dan asam amino. Vakuola dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Adapun vakuola kontraktil yaitu yang bertugas untuk mengeluarkan air dari sel untuk mempertahankan molekul dalam sel dan menjaga konsentrasi ion. Sedangkan vakuola non-kontraktil berperan dalam mencerna makanan yang dikonsumsi dan mengedarkannya ke seluruh bagian. Vakuola lebih mudah untuk dijumpai pada semua jenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan pada hewan keberadaannya sulit untuk dideteksi. Pada tumbuhan, bagian ini berukuran besar dan lebih permanen, sedangkan pada hewan, vakuola berukuran lebih kecil dan sifatnya tidak permanen. Hanya ada beberapa hewan yang memiliki vakuola dalam selnya, yaitu hewan-hewan yang tergolong uniseluler dan seperti protozoa. Yang ketujuh, silia. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan selanjutnya yaitu pada organel sel yang bernama silia. Dalam tubuh makhluk hidup, silia bertanggung jawab dalam pergerakan sel dan membantu melindungi perjalanan sel pada proses terjadinya metabolisme. Silia akan muncul dalam jumlah yang cukup banyak pada bagian permukaan sel. Bentuknya terlihat seperti benang tipis dengan ketebalan mencapai 0,25 ultrameter dan panjangnya di antara 2-20 ultrameter. Hewan adalah organisme yang memiliki silia karena pergerakannya yang dinamis dan aktif, sedangkan tumbuhan tidak memiliki silia karena sel-sel di dalamnya cenderung stabil dan jarang bergerak. Yang kedelapan, plastida. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan tempat agar dapat berlangsung dengan baik. Organel sel yang berperan dalam hal ini adalah plastida. Letak dari plastida yaitu pada membran dalam dan membran luar yang bentuknya cukup beragam. Selain untuk proses fotosintesis, plastida juga berperan sebagai wadah untuk bertahan hidup seperti bernapas, makan, dan minum. Kandungan pigmen berwarna hijau yaitu klorofil pada plastida disebut sebagai kloroplas, sedangkan pigmen selain warna hijau disebut dengan kromoplas. Selain kloroplas dan kromoplas, plastida juga dapat menghasilkan pigmen yang tidak berwarna atau disebut juga dengan leukoplas. Ukuran diameter plastida berkisar antara 4-6 ultrameter dengan jumlahnya mencapai 20-40 ultrameter pada beberapa tumbuhan yang tergolong pada tingkat tinggi. Plastida hanya dapat ditemukan pada tumbuhan saja, sel-sel pada hewan tidak memiliki plastida. Flagella merupakan salah satu organel sel yang strukturnya panjang dan tipis, seperti benang yang pergerakannya aktif. Pada bagian ini, terutama pada makhluk hidup yang bersel satu atau bersel lebih atau jamak, flagella bertanggung jawab untuk sebagai alat gerak, yang dimana pada organisme itu baik organisme probiotik atau eukariotik, ukuran diameter yaitu 15-20 nanometer dan berwarna cenderung bening dan bentuknya menyerupai cembung apabila diamati dengan baik saat menggunakan mikroskop. Satu selnya seperti alga, yang bersel satu seperti alga mudah ditemui pada
sel-sel hewan dibandingkan sel-sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena hewan pertumbuhannya cenderung lebih pasif. Meskipun begitu, beberapa tumbuhan juga memiliki flagela seperti lumut dan beberapa tumbuhan yang berbiji terbuka. Flagela pada tumbuhan ini berfungsi sebagai alat untuk menuju ke tempat yang banyak terdapat sumber-sumber air, sementara tumbuhan yang berbiji yang berbunga itu tidak dapat memilikinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.